Kiai Haji Hashim Muzadi lahir di Desa Bangilan, Tuban, Jawa Timur, tanggal 8 Agustus tahun 1944, setahun sebelum Indonesia merdeka, dari pasangan H. Muzadi dan Hj. Rumyati yang merupakan pedagang tembakau kecil-kecilan. Kiai Haji Hashim Muzadi memiliki 8 saudara kandung yaitu Istiqomah, Salim, Maftuhah, Siti Muzayanah, Ahmad Mufid Muzadi, Mahmudah, Muyasaroh, dan Hanifah Muzadi. Kiai Haji Hashim Muzadi menikah dengan Ni Mutomimah asal Tuban. Dari hasil pernikahannya Kiai Haji Hashim Muzadi dan Ni Mutomimah dikaruniai 6 orang anak yaitu Abdullah Hakim Hidayat, Yuni Arofah, Hilman Hidayat, Alfi Rahmawati, Laili Abidah, Yusron Sidki. Kiai Haji Hashim Muzadi wafat pada tanggal 16 Maret tahun 2017, di usia 73 tahun. Kiai Haji Hashim Muzadi sejak kecil mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya sendiri dan kemudian menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah, setingkat sekolah dasar Bangilan mulai kelas 1 sampai kelas 3. Selebihnya diselesaikan di sekolah rakyat. Kiai Haji Hashim Muzadi sempat mengenyam SMP tetapi tidak sampai tamat. Setelah lulus dari SMP, beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, KMI, Gontor Ponorogo, Jawa Timur yang dikenal dengan pesantren modern. Setelah selesai nyantri di Gontor, beliau melanjutkan nyantrinya di pesantren Al-Fatholi, Senori, Tuban dan pesantren Al-Anwar di Lasem, Rembang. Jenjang pendidikan beliau sebagai berikut. 1. Madrasah Ibtidaiyah Tuban Jawa Timur tahun 1950 sampai tahun 1953. 2. SD Tuban Jawa Timur tahun 1954 sampai tahun 1955. 3. SMPNI Tuban Jawa Timur tahun 1955 sampai tahun 1956. 4. KMI Gontor, Ponorogo Jawa Timur tahun 1956 sampai tahun 1962. 5. PP Senori, Tuban Jawa Timur 1963. 6. PP Lasem Jawa Tengah 1963. 7. IAIN Malang Jawa Timur tahun 1964 sampai tahun 1969. Guru beliau yaitu Muzadi, Ayah Kiai Haji Anwar Nur, pendiri dan pengasuh Ponpes Anur Bululawang Malang. Pesantren Mahasiswa Al-Hikam resmi berdiri pada 17 Ramadan 1413 bertepatan dengan tanggal 21 Maret tahun 1992. Sebagai pelopor pesantren khusus mahasiswa, lembaga pendidikan Islam ini memiliki tujuan memadukan dimensi positif perguruan tinggi yang menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dimensi positif pesantren yang akan menjadi tempat penempaan kepribadian dan moral yang benar. Dengan model pendidikan ini, pesantren mahasiswa Al-Hikam menginginkan terwujudnya kesatu paduan antara ilmu pengetahuan dan agama secara utuh, tanpa dikotomi keilmuan. Sehingga, keyakinan agama memiliki pijakan ilmiah rasional dan ilmu pengetahuan senantiasa dinaungi oleh nilai-nilai agama. Awal berdirinya pesantren mahasiswa Al-Hikam digagas oleh Kiai Haji A. Hashim Muzadi yang mulai berdomisili di Jalan Cengger, Ayamno 5, Kelurahan Tulus Rejo, Lowokwaru, Kota Malang. Sebagai ulama, ia merasa memiliki tanggung jawab berkhidmat pada umat seperti yang dipesankan oleh para gurunya termasuk Kiai Anwar, pendiri Pondok Pesantren An-Nur Bululawang, Malang. Sebagai langkah awal, Hashim Muzadi yang pada waktu itu sudah terkenal sebagai aktivis organisasi Nahdlatul Ulama dan Mubalik, merintis pengajian rutin pada setiap Jumat yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah. Pada tahun 1984, bersama dengan masyarakat Jantisari di atas tanah wakaf keluarga M. Khalil Alwi, ia membangun surau kecil yang nantinya akan menjadi pusat pembinaan keagamaan. Kegiatan keagamaan yang dirintis dan dibina Hashim Muzadi di musola kecil yang diberi nama Taubah berjalan lancar dan mendapat respon positif dari warga masyarakat Jantisari dan sekitarnya. Pada tahun 1986, Pamong Desa Tulus Rejo H. Nahrawi mewakafkan tanahnya seluas 800 meter persegi untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid akhirnya selesai pada tahun 1989 dan diberi nama Al-Ghazali. Ketika masjid sudah berdiri,
Hashim Muzadi melanjutkan kegiatan pengajian rutin yang digelar setiap malam Ahad dan malam Kamis. Jamaah yang hadir pun semakin banyak termasuk dari warga Jantisari, Bantaran, Bukir Sari, Kendal Sari, dan Karangtengah. Khusus malam Kamis, dilaksanakan dengan istighosah yang berlanjut hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, semakin besar pula kepercayaan masyarakat padanya. Dan, cita-cita Hashim Muzadi mendirikan pesantren mendapat dukungan besar dari masyarakat. Sebagai langkah awal dalam mendirikan pesantren, disepakati bersama panitia membentuk yayasan yang akan menjadi sentral semua program yang akan dikembangkan. Maka pada tanggal 3 Juli tahun 1989, resmi berdiri Yayasan Al-Hikam. Yayasan ini pada awalnya bergerak dalam 3 bidang garapan. Pertama, Majelis Taklim dan Dakwah. Kedua, pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, pesantren mahasiswa Al-Hikam sebagai garapan utama. Pada awal berdiri, Al-Hikam hanya menerima santri dari kalangan mahasiswa perguruan tinggi non-agama di Malang. Sejak tahun 2003, Al-Hikam menampung santri lulusan pesantren salaf tradisional dari seluruh pelosok negeri untuk didik dalam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikam atau Mahat Ali Al-Hikam. Adanya perbedaan latar belakang santri ini kemudian dikenal istilah santri, PESMA, untuk santri yang mukim di pondok tapi kuliahnya di luar, dan santri, Mahat Ali, untuk santri yang mukim dan kuliah di Al-Hikam. Dengan ikhtiar ini, diharapkan akan terwujud komunikasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan dalam learning society yang tercipta di tengah-tengah pondok pesantren Al-Hikam. Murid-murid Kiai Haji Hashim Muzadi adalah alumni pesantren Al-Hikam Malang. Kisah yang sangat mengesankan dari Kiai Haji Hashim Muzadi adalah ketika beliau digembleng dan begitu taatnya beliau kepada sang guru, yaitu Kiai Haji Anwar Nur, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Anur Bululawang Malang. Suatu ketika beliau Kiai Hashim sowan kepada Kiai Haji Anwar, ini sudah menjadi rutinitas beliau dan menjadikan beliau sosok murid yang sangat dekat dengan sang guru. Sang guru berkata, "Pak Hashim, sampean daftar calon kandidat DPR ya? Tapi kuota peserta sudah penuh Kiai." Jawab Kiai Hashim dengan takzim. "Pokoknya sampean harus daftar, saya tidak mau tahu caranya," kata sang guru. Daftarlah Kiai Hashim karena taat kepada sang guru dan seperti dugaan, dapat nomor urut 11, padahal jumlah calon hanya dibatasi 10 orang saja. Singkat cerita, tidak tahu bagaimana ceritanya ketika waktu pemilihan sudah mepet, calon nomor urut 2 meninggal dunia. Maka otomatis Kiai Hashim muda menjadi calon nomor urut 10 yang akhirnya terpilih menjadi anggota DPR. Sampai suatu ketika, kira-kira beliau sudah beberapa tahun menjabat dan sudah nyaman dengan kondisi yang serba berkecukupan, tiba-tiba Kiai Anwar dawuh saat beliau berada di rumah Kiai Hashim muda. "Pak Hashim, dulu yang menyuruh mendaftar sebagai anggota DPR kan saya, lah. Sekarang sampean saya suruh berhenti dari DPR," kata Kiai Anwar. Kiai Hashim Muzadi begitu kaget, lalu beliau matur mau rundingan dulu dengan keluarga. Antara manut guru atau tetap menjadi anggota DPR. Dikisahkan sampai terjadi gejolak di keluarga beliau, yang akhirnya beliau memutuskan derek dawuh Kiai Anwar. "Tapi kalau saya berhenti, nanti saya kerja apa Kiai?" kata Kiai Hashim.